Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam Senin 26 Safar 1445 Hijriah 10 September 2023. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Dapat melaksanakan salat maghrib yang indah sekali berjamaah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan bebannya yang berat. Wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya-tanya, mengapa bumi seperti ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan berita tentangnya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah Tuhan kita telah memerintahkannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Dan supaya diperlihatkan balasan dari perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan setimbang benda yang paling kecil kebaikan, maka akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sesuatu perbuatan buruk kecil sekalipun, maka dia akan melihat dan menerima balasannya. Surah Al-Zilzalah. Al-Zilzalah bisa. Apa artinya Al-Zilzalah itu? Goncangan yang dahsyat. Ayat itu bercerita tentang terjadinya hari kiamat. Bumi hancur. Mal alam hancur. Dan pada hari itu manusia dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali berpikir tentang dirinya. Tema malam ini mahsyar namanya. Malam tadi temanya kematian. Setelah mati, malam ini ke mahsyar. Mungkin besok bisa surga atau neraka. Tapi jangan ke neraka, mudah-mudahan ke surga sepada taat. Bapak-bapak,
Ibu-ibu rahimakumullah, mahsyar yang paling sering kita dengar sambatannya itu apa? Padang mahsyar. Mungkin padang mahsyar yang dihayal kita menyebut padang mahsyar itu terinspirasi pada tandusnya padang pasir. Padahal mahsyar lebih dahsyat daripada itu. Karena kedengarannya padang mahsyar. Padang mahsyar terinspirasi pada padang pasir. Apapun namanya, yang jelas manusia semua akan memasuki yang namanya padang mahsyar. Orang yang di dalam kubur hari ini mengira padang mahsyar itu tidak sedahsyat alam kubur. Sehingga mereka berdoa, ya Allah, cepat kiamat, cepat kiamat, cepat kiamat. Di kubur dahsyat luar biasa. Dia kira kedahsyatan padang mahsyar itu lebih ringan. Padahal dahsyatnya lebih dahsyat. Patut juga sekali-kali kita kadang-kadang urusan dunia, terus urusan dunia, halal, haram, macam sebagainya. Sudah kita bicarakan, sekali-kali kita berjalanan ke padang mahsyar. Artinya bertamasa ke alam gaib. Kenapa alam gaib? Kalau kita tuh alam gaib dipadahkan penghuninya gondorowo macam-macam. Alam gaib ini alam yang belum kita rasakan. Tapi Al-Quran sudah bercerita tuntas tentang padang mahsyar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Yahsyurun nasi yaumul qiyamah, yahsyurun nasi yaumul qiyamah ufatan. Manusia itu dihalau pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, kada bersandal, kada bersepatu. Jangan sandal, jangan sepatu, sandal pun kada ada. Dapat kita membayangkan, lamun kada terenyuh jiwa ini keterlaluan. Kenapa? Turun aja di jalan aspal itu kada bersandal tengah hari. Luar biasa. Jadi hari mahsyar itu kada ada nang bersandalnya. Kada nang bersandalnya. Kemudian uratan, kada ada nang berpakaiannya. Kada ada nang berpakaiannya. Kemudian ghurlan, tidak berkhitan. Mungkin dalam benak kita, tapi mudah-mudahan tidak. Mungkin dalam benak kita berpikir, bisa berlelihatan hari itu nih, kada ada nang berpakaiannya. Dahsyat hari itu. Kada ada nang bisa melihat aib seseorang. Berpikir tentang aib diri masing-masing. Maka pada saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bolehkah hari mahsyar itu kita mengingat keluarga, saudara, kerabat yang kita cintai? Adakah kesempatan kita mengingat kerabat yang kita cintai hari itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 suasana yang kada ingat sama sekali lon keluarga. Pertama, suasana hisab. Waktu manusia satu persatu diperhitungkan. Ada kau terpikirkan keluarga. Bini kada terpikirkan laki, laki kada terpikirkan bini. Semua berpikir tentang apa yang terjadi pada hisab hari ini. Maka orang yang beriman itu apa? Yang ditakutinya min qablil khafazah ayaktubuha ma taftazihu bihi yaumil qiyamah. Orang beriman itu takut kalau malaikat hafazah itu mencatat kehidupan yang setelah itu dia malu pada hari kiamat. Catatan yang memberi malunya hari kiamat. Itu orang yang beriman sangat takut. Artinya kenapa dia takut kalau dicatat dia tidak ada aib yang paling memalukan pada hari kiamat itu kecuali dosa. Kecuali dosa. Pada saat dosa diperlihatkan kepada pelaku, maka hari itu aibnya luar biasa.
Maka orang beriman takut dengan ini. Dengan takut itu dijaganyalah kehidupannya agar jangan catatan-catatan yang dia terima nanti catatan-catatan keburukan. Catatan keburukan. Waktu hisab, wahai Aisyah, kada bisa lagi mengingat keluarga. Waktu mizan, kada bisa lagi mengingat keluarga. Apa mizan itu? Amal baik, amal buruk ditimbang satu per satu. Yang membuat Nabi tertegun menangis pada saat 40 Ali Imran dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana orang kafir itu akan berbohong pada hari kiamat? Saya tidak Islam karena dakwah tidak sampai kepada saya. Allah akan tunjukkan satu persatu yang mendakwahinya. Allah akan tampilkan, inilah pendakwah-pendakwah masa lalu yang kalian tolak. Artinya, tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi, tidak ada yang benar bisa salah, tidak ada yang salah bisa benar pada hari itu. Semua terjadi apa yang terjadi. Dan engkau, wahai Muhammad, wajibna bika ala haula'i syahidah. Engkau akan menjadi saksi pada saat umatmu diproses satu persatu. Nabi tidak mampu menahan air matanya pada saat ayat ini dibaca. Dalam riwayat yang lain, pundak Ibnu Mas'ud ditepuk oleh yang di belakang. Menandakan apa? Stop Ibnu Mas'ud. Jangan diteruskan lagi bacaannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sendiri yang mengatakan, stop Ibnu Mas'ud, jangan baca lagi. Jangan baca Al-Quran lagi. Setelah Nabi sekian banyak ayat Al-Quran yang Nabi dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud, tapi menyangkut tentang kehadiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat umatnya diproses, maka cerita ini tidak mampu membendung air mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bapak-bapak? Karena Nabi itu sayang benar lawan kita. Rasul itu sayang benar lawan kita. Rasulullah SAW berharap kita sebagai umatnya nanti pada hari kiamat tidak ada hasil penimbangan dan hisab yang membuat Nabi itu malu. Yang membuat Nabi itu malu, itu yang diharapkan. Artinya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perasaan yang ada pada beliau pada saat umatnya satu persatu dihisab, ditimbang dengan banyaknya kemaksiatan. Ya, cerita ini kadang-kadang disusup-susupi dengan cerita-cerita yang fiktif. Satu persatu ditimbang, satu persatu ditimbang. Akhirnya ketemu seorang laki-laki yang gosong badannya. Wallahu alam, gosong karena dibakar atau memang kulit hitam dan macam sebagainya. Gosong. Ya, memang bukan karena warna kulit. Akhirat tidak memberikan apa? Tidak memberikan perbedaan antara warna kulit. Pada saat yang gosong itu ditimbang, sedikit pun tidak ada kebaikan. Keburukan. Kemudian Nabi mengulurkan surbannya. Ujar cerita fiktif itu. Mengatakan, supaya pian jangan tegang pada dulu. Oke, satu kada benar. Ditaruh Nabi di daun timbangan sebelahnya. Maka orang yang kada ada kebaikan itu menjadi baik. Dengan sorbannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang ada di samping Nabi bertanya, wallahu alam malaikat apa? Ya Rasul, kenapa dilakukan seperti itu? Kata Nabi, ini umatku yang hanya bersalawat sekali seumur hidup. Sholat kada bisa, zakat kada bisa, orang puasa kada puasa. Ini sekali aja bersalawat seumur hidup. Sudah diberi Nabi hadiah surban yang menjadikan inya kada baik menjadi kisah ini fiktif. Kisah ini kada benar. Maka ulun supaya pian jangan pinang tegang soal surban. Padahkan berdahulu kuncinya. Artinya dalam peristiwa yang dahsyat yang harusnya kita menundukkan kepala membaca ini, masuk cerita-cerita fiktif, cerita-cerita yang tidak berdasar. Ada yang mengatakan Nabi menulis kalimat sesuatu di daun timbangan. Wallahu alam. Memang cerita fiktif itu berbeda-beda karena kebohongan. Yang jelas kita akan bertanggung jawab masing-masing. Dan Nabi
tidak mampu menahan air matanya pada saat dikatakan Nabi menyaksikan satu persatu umatnya akan diproses pada hari itu. Jamaah sekalian, Rasul katakan kepada istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, di waktu ditimbang kita tidak mampu mengingat siapapun. Kemudian Nabi mengatakan, di waktu disirat juga tidak mampu mengingat siapapun. Kayak apa mengingat anak, mengingat bini di atas nititian, di bawah jurang api neraka. Jurang api neraka, apalagi digambarkan ngeri sirat itu. Ada kayak jambatan barito, ada kayak jambatan kayu tangi. Tangi nang belok ke sana tuh. Artinya sirat itu titian yang sangat kecil dan sangat tajam. Mendengar kisah ini aja rasa kambuh mah kita. Ngeri kisahnya. Dan itu dilewati oleh semua manusia. Waktu itu kadang mampu lagi kita mengingat keluarga. Uratan urlan, manusia tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis, al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Dalam penjelasan yang lain, hadis ini bukan kontradiktif, tapi kita bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seorang mayit itu manusia sudah mati. Mayit itu akan dibangkitkan nanti fi thiyabihi allati yamutu biha, pada pakaian yang sedang dipakainya di waktu mati. Pada pakaian yang sedang dipakainya di waktu mati. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, Syekh Albani mensahihkan, sehingga Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ahli Al-Quran, Mu'az ini, Uzil Quran bi arba'ah, ambil Al-Quran kepada 4 sahabatku. Guru Al-Quran 4 nih, Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Huzaifah. 4 ini guru Al-Quran di kalangan sahabat. Apa kata Mu'az di waktu hendak mengkapan ibunya yang wafat? Mu'az berkata, ambilkan kain kapan yang baru. Bapak-bapak, amun pian baisian orang tua. Nang taat di penghujung hidupnya. Lengkap dalam lemari itu sudah. Ini kain kapan mama ini kan. Ya Allah ya. Ini kain kapan abah nang ini kan. Siapkan kain kapan yang terindah. Pada saat membungkus kapan jenazah ibunya. Kenapa? Kata Mu'az bin Jabal, nanti akan dibangkitkan dengan pakaian itu. Ada sebuah cerita seorang sahabat yang berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut berhaji bersama Nabi. Pada saat di perjalanan dengan berpakaian ihram, setelah mengambil miqat, sahabat itu terjatuh dari tunggangannya. Kendaraannya. Dan kepalanya terbentur ke batu, lehernya patah dan meninggal sahabat itu. Setelah sahabat itu meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk membungkus jenazahnya dengan kain kapan. Bungkus dia dengan kain kapan. Kenapa? Nanti hari kiamat datang di padang mahsyar mulabbian, bertalbiyah. Dengan kain kapan yang 2 helai ditapihkan dan diselendangkan. Hari kiamat ada golongan yang mengandangkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Seolah-olah dia ingin meneruskan manasiknya pada hari itu. Itulah orang-orang yang meninggal pada saat sedang berpakaian ihram. Ada yang berkirim kain ihram mulai di benua. Ibak, kopur, dan sanak nih naik haji membawakan ihram aja. Beli 5 bedang sanak, 5 kain ihram. Ada kau betul tukar apa-apa lagi sih.
Pakaiakan di sana, kulik. Jangan gasan dibungkus pacangan mati. Ini ambilan nang salah. Nang dibungkus kain ihram itu nang mati sedang berihram. Yang mati sedang berihram. Kalau meninggalnya di rumah, di kampung, di halaman, apa nang dibungkus? Lawan kain kapan biasa aja. Jangan mengalihkan nang tulak. Perjalanan bukan mudah. Perjalanan berliku-liku. Jika itu ada manfaat silahkan. Tapi kan ada manfaat. Pesan sadang aja. Apasakanlah di banyu jam-jam. Oh mana kayak orang nyaman kah? Kain dibungkusakan di waktu mati. Yang membungkuskan dengan kain kapan di waktu mati itu orang yang mati pada saat memakai kain ihram gitu maksudnya. Bapak-bapak, mungkin ini satu dasar yang diambil oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Manakala mengkapan ibunya, bungkus dengan kain kapan yang baru. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. At-Tirmidzi dalam hadis yang hasan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguhnya kalian akan dihalau pada hari kiamat. Ada yang berjalan kaki. Ada yang berjalan kaki. Ada yang warukbanan dan naik kendaraan. Watujarruna ala wujuhihim. Dan ada yang berjalan dengan kaki ke atas, muka ke bawah. Seyogianya yang berjalan itu kaki. Ini kakinya ke atas, mukanya yang berjalan. Bapak dapat dibayangkan dahsyatnya hari itu. Luar biasa. Maka kita tengok sedikit berita-berita tentang ini. Yang hari ini kita terbuai dengan macam-macam. Pernahkah kita mendengar berita tentang apa? Dahsyatnya hari mahsyar menyadarkan kita. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Seorang laki-laki berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yahsyurul kafiru ala wajhihi yaumil qiyamah?" Wahai Nabi, kayak apa nanti dihalaunya orang-orang kafir itu yang jalan adalah mukanya dan kakinya ke atas? Bisa gerang membaca kita kayak itu. Kayak apa? Muka yang berjalan, kaki ke atas. Olah Nabi bersabda, "Alaisalladzi amsyahu ala rijlai fid dunya qadiran ala ayyumsyahu ala wajhi yaumil qiyamah." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah kuasa menjadikan manusia di dunia berjalan lewat dua kaki? Kenapa Allah kada kuasa di akhirat menyuruh manusia berjalan lewat muka dan kepala? Itu kekuasaan Allah, jangan dipertanyakan. Dan bahagian daripada dahsyatnya haru-hara yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ulun pernah membaca jarak matahari dan bumi rata-rata 149 juta kilometer. Hari ini. Amun tengah hari pian turun, jangan saling bajuan. Musim panas, apa yang kita bisa rasakan? Jaraknya 149 juta. Coba kita lihat hadis berikutnya. Tuduna syamsu yaumil qiyamah. Minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari itu pada hari kiamat di atas kepala makhluk Allah Ta'ala hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sehingga ada yang jaraknya hanya 1 mil. 1 mil. Bismillah. Sekalipun sahabat Nabi yang bernama Sulaim bin Amir, ukuran 1 mil yang Nabi katakan itu, aku belum tahu ukuran seperti apa. Kalau 1 mil di dunia, 1,6 kilo. Kalau 1 mil di dunia,
Berapa jaraknya 1 mil? 1,609 kilometer. Kada sampai 1,7. Tengah 2 pal, lebih sedikit. Jika itu yang dia pakai ukurannya, bandingkan hari ini 149 juta pal matahari. Ini baru nang jaraknya 1 mil. Belum lagi yang jaraknya sehasta sejengkal. Bapak hadirin rahimakumullah. Ini yang sering Nabi sampaikan kepada sahabat, yang menjadikan para sahabat itu ketakutan. Menggigit ketakutan. Kenapa harus takut? Karena kita semuanya akan melewati padang mahsyar. Kemudian qala Sulaim bin Amir. Sahabat Nabi yang bernama Sulaim bin Amir berkata, "Wallahi ma adri ma ya'ni bil mil." Demi Allah, aku kada tahu ukuran 1 mil di akhirat yang Nabi maksud. Apakah ukuran 1 mil di dunia yang 1,6 kilo, tengah 2 pal, lebih sedikit. Amsa fatal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihil ain. Apakah ukuran jarak perjalanan 1 mil atau 1 mil yang dimaksud, kata Sulaim, seperti panjangnya alat untuk mencelak mata. Apa pernah? Hari apabila orang naik haji, ditukarakan wadah celak. Oh, ini kan tapi becelak lagi orang. Rasul tuh becelak mata. Ditukarkan wadah celak, yang produknya bukan produk Saudi juga, dari mana-mana, dari Pakistan, dari Bangladesh, wadah celak. Dicelup. Di dalamnya sudah ada serbuk celak dari batu. Waktu kami naik haji tahun 2021, Pak. Di Mina. Di Mina itu pasar dadakan. Karena Mina itu ada kemah-kemah, pasar dadakan. Ada seorang berkulit hitam yang di depannya ini ada batu-batu. Batu-batu celak. Waktu ulun lewat di kawainya. Ujarinya, mun bahasa kita, di Indonesia ini apa ngarannya? Ujar ulun, celak. Ada tahunya ngarannya di Indonesia celak. Karena yang banyak yang lewat orang Indonesia berkeliuran. Ubaya ulun limpat sedikit lo kuria-kuria kayak. Celak bagus jadinya. Belajarnya dulu. Wah ini kadang ngalih lagi kita. Wah ini apa lagi? Inya yang tahu bahasa kita. Celak bagus. Kata Sulaim bin Amir, ukuran 1 mil mungkin aja seukur penculup celak. Artinya sangat pendek sekali dengan kepala. Tapi beliau menyatakan tidak mengetahui. Qala fayakunun nas ala qadari a'malihim bil araqi. Nabi bersabda, manusia tersiksa dalam keringatnya pada hari kiamat sesuai dengan apa? Kadar amalnya. Manusia akan tersiksa dengan keringat. Kayak apa keringat jadi tersiksa? Manusia tersiksa dengan keringat sesuai dengan kadar amalnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faminhum may yakunu ila ka'bai, wa minhum may yakunu ila rukbatai, wa minhum may yakunu ila aqwai. Ada yang keringatnya tenggelam sampai 2 mata kaki. Apabila berjalan, cacap batisnya. Tapi kada banjir kada. Itu keringat. Keringat sampai 2 mata kaki. Buku lali. Apabila kita wudu, kita siram kaki sampai 2 buku lali. Ada yang tenggelam sebatas buku lali dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam sebatas lutut. Rukbatai, tenggelam dengan keringatnya sebatas lutut. Dan ada yang tenggelam sebatas pinggang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik terus tuh. Dari 2 mata kaki, keringatnya sebatas lutut, keringatnya sebatas pinggang. Wa minhum mayyaljimuhul arqa iljaman. Dan ada yang tenggelam sama sekali dengan keringatnya. Wa asyara Rasulullah SAW biyadihi ila fi, dan Nabi SAW mengisyaratkan tenggelamnya tangan Nabi ditunjukkan kepada mulutnya.
Artinya sampai ke sini tenggelamnya dengan keringatnya. Dengan keringatnya pada hari itu. Dan jangan stres sembah ini, tapi kita harus kita lewati. Namun kadang kita ceritakan, kita kada tahu, Pak. Jadi ada yang tenggelam sampai di sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat. Itulah dahsyatnya padang mahsyar. Belum lagi ancaman siksa neraka yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Lamun selintas berpikir, dimasukkan ke dalam neraka, hancur, tulang belulang, selesai. Kan kayak itu. Tapi ini prosesnya selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, baddalnahum juludan ghairaha, liyadukul adab. An-Nisa ayat 56. Manakala kulit yang ada nih hancur, dimakan api neraka. Kemudian Allah gantikan lagi kulit yang baru, disiksa lagi. Hancur lagi, ganti lagi, siksa lagi, hancur lagi, ganti lagi, siksa lagi. Allah di dalam surah Al-Bayyinah mengatakan, neraka itu kekal di dalamnya, surga itu kekal di dalamnya. Kecuali siksa yang Allah berikan kepada orang-orang muslim yang maksiat. Ada jeda waktu setelah proses pembakaran kemaksiatan, kadar maksiat yang dia lakukan selesai, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Artinya, kalau boleh kita simpulkan, asal orang beriman mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada harapan masuk surga. Tapi itu jangan menjadi bayangan kita utama. Oh, penting 2 kalimat syahadat pasti masuk surga juga. Proses untuk mendapatkan surga ini nang hancur lebur, tulang belulang. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang salat. Sebagian ahli tafsir, fawailun, maka neraka wail. Bagi orang yang salatnya ditunda-tunda, yang salatnya riya. Neraka wail itu apa? Satu jurang di dalam jahanam. Jahanam itu nerakanya. Ada jurang di dalamnya. Jurangnya wail namanya. Kadar panasnya lebih panas daripada jahanam. Dan Nabi katakan yang namanya al-wail itu, jika dijatuhkan gunung-gunung yang ada di dunia ke dalamnya, maka gunung itu akan meleleh saking panasnya. Itu yang Allah sebutkan. Ancaman bagi orang yang menunda-nunda, ancaman bagi orang yang ria. Oh, kalau kayak itu kan dosa sholat sama sekali. Iya, magitnya lunyut magitnya. Itu harus kita baca, itu harus kita ketahui untuk memotivasi ketaatan kita, mengantisipasi kayak apa supaya jangan lunyut. Hari itu, jemaah sekalian, rahimakumullah. Kalau kita melihat ini aja apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Manakala kulit nang ada hancur, sudah digantikan kulit yang baru, disiksa lagi, hancur lagi, ganti lagi, hancur lagi. Itu memang tugas para malaikat yang Allah tugaskan, la ya'sunallaha ma amarahum. Jemaah sekalian rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada orang nang ada kepanasan hari kiamat. Makanya dalam Islam itu kadada yang kadada solusinya. Setelah tegang kita mendengar cerita dahsyatnya mahsyar. Kemudian Nabi sampaikan ada beberapa hadis. Orang yang kada panas, dapat kenaungan pada hari kiamat. Artinya, mari kita kaji, kita teliti untuk kita amalkan. Golongan-golongan yang mendapat kenaungan pada hari itu. Kalau umpamanya kelasnya kelas siksa, kelas yang dapat kenaungan itu kelas VIP. Luar biasa. Yang pertama, man anzara mu'siran aw wada'a anhu
azallahu Allahu fi dhillihi. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada saudaranya yang sedang mendapat kesusahan, maka Allah akan tempatkan dia di bawah kenaungan Allah pada hari kiamat, di bawah arasy-Nya Allah Ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hubungan untuk menyelamatkan kita di akhirat adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ringankan beban saudara kita. Berikan kelonggaran saudara kita. Apa yang akan diterima pada hari kiamat? Mendapat kenaungan. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Dan ini solusi-solusi yang terindah. Jangan mempersulit. Rasulullah SAW kan pernah berdoa. Seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan, kemudian menyulitkan bagi rakyatnya yang dipimpinnya, maka Nabi doakan, persulit dia pada hari kiamat. Persulit dia pada hari kiamat. Membuka, memberikan kelonggaran kepada saudaranya, maka akan diberikan naungan pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. 7 golongan yang akan mendapat kenaungan di dahsyatnya padang mahsyar itu, di tengah panasnya padang mahsyar itu. Tapi insya Allah 7 golongan ini ulun sampaikan kajian malam esok aja. Malam esok. Ada membawa pian bang malam esok ke mana? Di Martapura Pak Di Kindai Alus. At-Taqwa Kindai Alus malam esok. Insya Allah subuhnya, karena subuh Selasa bisa kita sampaikan. Tapi pian pasti menebak. Pian sudah bisa. Oh 7 golongan itu pernah mendengar hadis itu. Nah, pernah mendengar, pernah membaca, tapi bagaimana penjelasan dengan 7 golongan yang di tengah orang kepanasan pada hari mahsyar? Tapi pada hari itu dia santai, dia damai, dia kedinginan, kadang mendapat siksa. Seperti banyaknya orang yang Nabi sampaikan berjalan dengan kaki, berjalan naik kendaraan, bahkan berjalan dengan muha ke bawah, batis ke atas. Kesimpulan kita dengan dahsyatnya cerita itu, kita ucapkan apa? Na'udzubillahi min jahlik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari haru-hara hari kiamat, haru-hara hari mahsyar. Tidak lain persiapan hari ini, mempersiapkan di mana kita akan menemukan hari itu. Kita akan lewati hari itu. Tidak ada seorang pun yang kadang melewati padang mahsyar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.